Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhsin Alanas. Saya dosen di Laboratorium Biokimia Nutrisi Fakultas Peternakan UGM. Pernah nggak teman-teman memikirkan kenapa kemudian kita selalu dianjurkan untuk minum susu dan makan telur? Ada apa sebenarnya di dalam susu dan telur sehingga kita kemudian disuruh untuk mengkonsumsi itu, baik dari kita kecil maupun sampai sekarang? Nah, teman-teman akan menemukan jawaban pertanyaan itu ketika teman-teman mengikuti praktikum di biokimia nutrisi untuk mata pelajaran mata kuliah biokimia dasar. Di dalam mata kuliah ini teman-teman akan mempelajari ada apa aja yang ada di dalam susu dan telur. Jadi susu kemudian memiliki kandungan yang sangat luar biasa yang bisa digunakan untuk pertumbuhan, dan tidak hanya pertumbuhan, juga untuk meningkatkan imunitas kita. Sama halnya dengan telur juga memiliki kandungan seperti protein, dan proteinnya sangat luar biasa sekali. Kalau teman-teman nanti sequencing protein itu, di dalam protein itu kemudian ada albumin, globulin, dan masih banyak yang lain. Kemudian di dalam kuning telur itu juga ada beberapa senyawa yang kemudian dimanfaatkan dalam tubuh kita. Kolesterol yang kemudian kita sebut sebagai senyawa yang berbahaya pada dasarnya juga dibutuhkan tubuh kita, gitu. Dan di kuning telur tidak hanya kolesterol, provitamin A, kemudian ada imunoglobulin yang kemudian akan membantu ke imunitas kita. Sama halnya juga di susu juga ada imunoglobulin. Sehingga ketika teman-teman mengkonsumsi susu, itu akan memperoleh gizi dan nutrien yang sangat baik sekali yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita untuk membantu pertumbuhan. Oleh sebab itu, teman-teman nanti di dalam praktikum ini akan mengevaluasi kualitas susu, baik itu pH, berat jenis, kemudian kandungan susunya, di laktosnya, kemudian di proteinnya, dan untuk telur kemudian teman-teman akan mengevaluasi jenis-jenis protein yang ada di dalam globulin maupun albumin, serta teman-teman juga akan mengevaluasi kolesterol. Nah, harapannya teman-teman ketika sudah mengetahui itu dengan baik, teman-teman akan menyadari kenapa kemudian dulu kita disuruh minum susu, disuruh makan telur, ternyata memang kandungan dari susu dan telur luar biasa. Oleh karena itu, teman-teman silahkan berdiskusi dengan teman-teman asisten. Apabila nanti dirasa kurang, teman-teman bisa menghubungi dosen untuk belajar secara detail, secara spesifik terkait telur dan susu. Oleh sebab itu, saya ingin menambahkan sedikit bahwasanya belajar biokimia itu menjadi penting karena teman-teman nanti akan tahu secara mendalam tentang fenomena yang ada di dalam kehidupan saat ini. Contohnya gampang aja, ketika teman-teman berada di kondisi pandemi COVID-19 ini, kenapa harus minum susu, kenapa harus makan telur? Ya karena memang teman-teman tahu gizi-gizinya di situ sangat support untuk membangun imun sistem yang ada di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, dengan adanya itu teman-teman menyadari bahwasanya apa yang harus kita lakukan ketika terjadi seperti ini, Nah, sehingga teman-teman belajar biokimia dasar itu tidak hanya sekedar mata kuliah wajib, tapi teman-teman itu untuk membuat teman-teman itu menjadi memahami apa yang ada dalam kehidupan sehari teman-teman, apa yang terjadi dalam tubuh teman-teman, hal yang paling dekat. Sehingga ketika terjadi sesuatu hal, teman-teman dapat berpikir secara logis, berpikir secara kreatif untuk ya paling tidak menyelesaikan apa yang ada di dalam kehidupan teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan mempelajari banyak hal di biokimia dasar. Untuk praktikum kali ini teman-teman akan mendalami susu dan telur. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan biokimia, selamat datang di acara praktikum susu dan telur. Bahan dan peralatan yang perlu kita siapkan antara lain sebagai berikut, dan beberapa reagen pekat yang ada di lemari asam. Tahap preparasi 1, telur dan susu kita preparasi. Preparasi pertama adalah memisahkan albumen dan yolk. Sebutir telur kita pecahkan, albumen dipisahkan dengan yolk menggunakan eksparator. Simpan kuning telur untuk preparasi selanjutnya. Albumen diencerkan dengan aquades sebanyak 200 ml. Lalu hasil pengenceran dimungkinkan menggunakan sendok pengaduk kaca. Hasil preparasi albumen kita ambil pada bagian bawah masing-masing sebanyak 10 ml dan dituangkan ke dalam tabung sentrifus. Sebelum kita sentrifus, perlu kita timbang untuk memastikan bobot tabung satu dan yang lainnya seimbang.
Preparasi kedua adalah kasein susu. Penggumpalan kasein dapat dilakukan dengan cara masing-masing 10 ml susu segar kita masukkan ke dalam tabung sentrifuge. Masing-masing tabung kita tambahkan 5 tetes asam asetat glasial, lalu akan kita sentrifuge. Sebelum itu, perlu kita timbang untuk memastikan bobot tiap tabung seimbang. Preparasi ketiga adalah mempersiapkan yolk atau kuning telur sebelum kita uji kolesterol. Dengan cara yolk kita timbang menggunakan timbangan analitik sebanyak 0,5 gram dalam tabung sentrifuge. Lalu ditambahkan 5 ml aseton alkohol 1:1. Kemudian dilakukan pendidihan. Selanjutnya dilakukan penimbangan sebelum dilakukan sentrifugasi. Preparasi susu dan telur yang terakhir adalah tahap sentrifugasi sampel. Semua sampel yang sudah seimbang diletakkan berhadapan. Selanjutnya, dipusingkan selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Setelah 15 menit, sampel hasil sentrifugasi diambil untuk diuji. Tahap kedua, pengujian sampel telur. Dengan uji pertama adalah uji kolesterol. Filtrat hasil sentrifuge dipindahkan dari tabung sentrifuge ke dalam tabung reaksi. Filtrat kemudian diuapkan dengan penangas hingga terbentuk kerak. Kerak diuji kolesterol dengan menambahkan 1 ml kloroform dan 1 ml asam asetat anhidrat sulfat 30:1. Jika hasil uji positif, maka akan diperoleh warna hijau pada larutan. Uji kedua adalah uji protein pada albumen telur. Precipitat merupakan protein globulin yang ditambahkan 10 ml aqueous, sedangkan supernatan merupakan protein albumin. Keduanya akan kita uji protein, yaitu uji biuret, uji milon, uji Hobson-Cole, dan uji Santo protein. Kedua sampel hasil preparasi albumen kita masukkan ke dalam tabung reaksi, masing-masing 2 ml untuk uji biuret dan uji milon, kemudian 3 ml untuk uji Santo protein, dan 1 ml untuk uji Hobson-Cole. Uji protein albumen telur yang pertama adalah uji biuret. 2 ml sampel yang sudah dituangkan ditambahkan 2 ml NaOH 40%. Kemudian ditambahkan 3-5 tetes CuSO4 0,1%. Jika positif, akan dihasilkan warna ungu pada larutan. Uji protein albumen telur kedua adalah uji milon. Dari tabung yang sudah berisi 2 ml sampel, ditambahkan 1 ml HgSO4 1%. Lalu dipanaskan dengan bunsen selama 10 menit. Hasil pemanasan ditambahkan NaNO3 seujung sendok. Lalu dipanaskan kembali selama 10 menit. Jika positif, akan diperoleh warna merah pada larutan. Uji protein albumen telur ketiga adalah uji Hobson-Cole. Dari tabung yang berisi 1 ml sampel akan ditambahkan 1,5 ml formaldehyde encer. Kemudian ditambahkan asam sulfat pekat 1,5 ml. Dan jika positif akan diperoleh larutan dengan cincin warna ungu. Uji protein albumen telur keempat adalah uji Santo protein. 3 ml sampel ditambahkan 1 ml HNO3 pekat. Lalu dipanaskan. Setelah dingin, ditambahkan amonia beberapa tetes. Jika positif, akan dihasilkan warna jingga. Tahap ketiga, pengujian sampel susu. Hasil preparasi berupa presipitat merupakan kasein, sedangkan supernatan merupakan non-kasein. Uji pertama terhadap sampel susu adalah uji sifat-sifat non-kasein, sehingga yang digunakan merupakan filtrat hasil preparasi. Yang meliputi uji Benedict, uji Osazon, uji kalsium, uji fosfor, dan uji noda lemak. Uji non-kasein yang pertama adalah uji Benedict. 1 ml filtrat ditambahkan 1 ml reagen Benedict.
dan dipanaskan 10 menit menggunakan bunsen. Jika positif terdapat laktosa, akan terbentuk endapan berwarna merah bata. Uji non-kasein yang kedua adalah uji orsazon. 5 ml filtrat hasil preparasi ditambahkan asam asetat glasial sebanyak 10 tetes. Dilanjutkan dengan pemanasan selama 5 menit. Setelah itu ditambahkan dengan 2 sendok fenilhydrazin padat dan 2 sendok N-asetat padat. Hasilnya dipanaskan kembali selama 30 menit menggunakan penangas. Kemudian didinginkan. Setelah itu diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Hasil pengamatan kemudian difoto. Uji non-kasein yang ketiga adalah uji kalsium dan fosfor. Untuk preparasi, sebanyak 2 ml filtrat ditambahkan 3-4 tetes amoniak. Kemudian dipanaskan selama 5 menit. Hasilnya disaring. Hasil endapan ditambahkan 2 ml asam asetat encer sebanyak 2 ml. Filtrat kedua dibagi menjadi 2 untuk uji kalsium dan fosfor. Uji non-kasein fosfor adalah dengan cara sampel ditambahkan 1 tetes HNO3 pekat dan 3 tetes amonium molibdat. Kemudian dipanaskan hingga terdapat endapan berwarna kuning. Uji non-kasein keempat adalah uji noda lemak. Dibuktikan dengan cara gumpalan hasil preparasi ditambahkan 3-4 tetes ether dan hasilnya diambil 1-3 tetes. Diteteskan pada droplet, kemudian dibiarkan hingga menguap. Kemudian hasilnya diusap dengan menggunakan kertas minyak. Hasil positif jika pada kertas minyak terdapat noda lemak. Dilanjutkan dengan uji sifat-sifat kasein menggunakan presipitat atau gumpalan hasil preparasi susu yang akan dibagi ke dalam 4 tabung secara merata. Kemudian dari 4 tabung masing-masing akan diuji protein. Yang pertama uji biuret, kedua uji milon, ketiga uji Hobson-Cole, dan yang terakhir adalah uji santoprotein. Uji sifat-sifat kasein yang pertama adalah uji biuret. Gumpalan hasil preparasi ditambahkan dengan 2 ml NaOH 40% dan ditambahkan 3-4 tetes CW sumbat 0,1%. Kemudian dicampur dan diamati warnanya. Jika terbentuk warna ungu, berarti menunjukkan bahwa uji biuret positif. Uji sifat-sifat kasein yang kedua adalah uji milon. Presipitat atau gumpalan hasil preparasi sampel susu ditambahkan 1 ml larutan HGS 41%. Kemudian dipanaskan menggunakan bunsen selama 10 menit. Kemudian ditambahkan NaNO3 kristal atau NaNO3 padat seujung sendok, kemudian dipanaskan kembali selama 10 menit menggunakan bunsen. Uji sifat-sifat kasein yang kedua adalah uji Hobson-Cole. Presipitat atau gumpalan hasil preparasi sampel susu ditambahkan 1,5 ml larutan formaldehid encer dan ditambahkan 1,5 ml asam sulfat pekat melalui dinding tabung. Setelah itu digojok, kemudian jika positif akan dihasilkan larutan dengan cincin warna ungu. Kemudian uji sifat-sifat kasein yang terakhir adalah uji santoprotein. Presipitat atau gumpalan hasil preparasi sampel susu ditambahkan 1 ml HNO3 pekat. Kemudian dipanaskan pada spiritus sampai mendidih. Lalu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ditambahkan amoniak, sedangkan yang kedua tidak ditambahkan amoniak. Jika positif akan dihasilkan warna jingga. Uji tahap ketiga pada susu yang selanjutnya adalah uji pH. Dengan menggunakan sampel susu segar dan susu basi. Kemudian masing-masing diambil 3-5 tetes pada droplet. Kemudian digunakan kertas pH untuk melihat pH masing-masing susu. Kemudian dihasilkan pH susu basi lebih rendah daripada susu segar, yaitu 5 untuk susu basi dan 6,7 untuk susu segar.
Uji terakhir sampel susu adalah melihat butiran lemak pada susu dengan cara susu segar diteteskan pada objek gelas dan ditutup dengan dek gelas, lalu diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Hasil pengamatan kemudian difoto.